Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Para pelajar bahasa Jepang sekalian, kembali lagi di Nihongo Manandeko. Ayo belajar bahasa Jepang, episode keempat, bagian pola kalimat. Sebelum kita masuk ke materi episode keempat, kita akan melakukan pengulangan materi episode ketiga. Fukushu Shioze, episode ketiga. Seperti ini, yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari ada 5 pola kalimat ini. Masih ingat? Sudah paham? Seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh dari masing-masing pola tersebut. Silakan dibaca, dilatih kecepatan bacanya. Semakin cepat nanti akan menguntungkan teman-teman dalam mengerjakan soal. Dilihat partikelnya, susunan katanya, lalu arti atau maksud dari kalimat tersebut. Baik, oke ya. Berikutnya, kita akan masuk ke materi episode keempat. Baik, hajime yokka. Ini adalah materi-materi episode keempat. Dari sekarang jam berapa sampai hari ini. Bekerja sampai jam 20.00. Berat ya, seperti itu. Baik, yang pertama. Sekarang jam berapa ya? Pertanyaan waktu. 9.30. Bahasa Jepangnya, Ima nanji desu ka? Kujihang desu. Untuk 9.30 boleh kujihang atau kuji sanjupung. Boleh, dua-duanya benar. Seperti itu ya. Kalimat berikutnya. Sekarang jam berapa? EM 11.59. Ima nanji desu ka? Gozen 11 59 desu. Berikutnya, sekarang jam berapa? PM 11.59. Ima nanji desu ka? Gogo 11 59 desu. Berikutnya, sudah berapa menit? 10 menit. Mo nampung desu ka? Jupung desu. Baik. Silakan diperhatikan dulu. Ini ada nanji. Ji itu waktu atau jam. Nan itu bentuk dari nani atau apa. Jika gabung dengan ji-nya, jadi nanji. Lalu ada yang dicetak merah itu EM dan PM. Gozeng EM, Gogo PM. Jadi ini batasnya EM itu sampai jam 11.59 siang. Soalnya kalau di TV Jepang itu ada penunjuk waktu tuh di sudut kanan atau kirinya. Jadi kalau jam 12 siang itu bukan 12.00 tapi 00.00 sudah masuk PM. Lalu gogo juga atau PM berubahnya jadi pagi itu 00.00 dini hari atau batas terakhir PM-nya 11.59 malam. Lalu untuk ini menit nampung berapa menit. Mo ini sudah berapa menit. Deska jupung des. Nanti ini ada hitungannya ya, bagaimana diingat-ingat lagi. Kalau hitungan menit gimana? Ipung, nihung, sampung, yompung, gohung, dan seterusnya. Baik, silakan diperhatikan dulu pola kalimatnya, maksudnya, susunan katanya. Bisa dicermati dulu, silahkan. Baik, berikutnya kita akan mempelajari kata kerja maske. Maske itu adalah kata kerja bentuk mas. Memang ini nulisnya masuk, tapi kita bacanya mas. Des pun juga desu, kita bacanya des. Mengucapkannya juga des dan mas.
Ini kata kerja bentuk sopan. Jadi pakai mas atau des itu sudah bentuk sopan, sopan dasar lah. Nanti ada sopan yang kalau bahasa Jawa ada kromo alus, ada kromo inggilnya, tapi ini bentuk sudah sopan, bentuk mas ke dan des. Mari kita lihat kata kerja di bahasa Jepang seperti apa. Baik, di bagian kolom sebelah kiri, paling kiri, itu ada bahasa Indonesianya. Lalu di bagian kolom paling kanan itu ada golongannya. Ternyata di bahasa Jepang, kata kerja dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, 2, dan 3. Mari kita mulai dari golongan 1. Bekerja, hatarakimasu. Hatarakimasu merupakan bentuk kamusnya, bentuk masnya. Pada kesempatan kali ini kita juga sebaiknya sekaligus mempelajari bentuk kamus Jishoke, bentuk kamus ya, supaya tahu nanti untuk mendeteksi ini perubahannya atau ini dari golongan 1, 2, ataupun 3 nanti bisa terlihat dari bentuk kamusnya. Baik, kita lihat hatarakimasu berubah menjadi hataraku. Seperti ini, mas hatarakimasu. Masnya dicoret, lalu ki-nya dalam baris dulu hiragana kan ada kaki kukeko. Dari maske berubah ke jushoke, itu ki-nya kita ambil deret u-nya, kan kaki kukeko. Berarti ku. Seperti itu. Lalu ada istirahat, yasumimasu. Yasumimasu, terakhir itu ada mimas. Jadi ada mas dan satu huruf sebelum mas. Itu masnya dicoret, mi-nya kita pilih dari deret mami mu memo, ambil di deret u-nya yaitu mu. Seperti itu. Lalu owarimas, selesai. Bagian rimasnya itu kita perhatikan, masnya dicoret, terus ri-nya itu kan juga deret ra ri ru re ro, ambil deret u-nya yaitu ru. Owaru, minum, no mimas, kita ambil mimasnya, masnya dicoret, lalu mi-nya kita ambil yang deret u. Mi-nya kan deret i, deret u-nya itu mu. Jadi nomu itu yang golongan pertama. Jika diperhatikan, yang di golongan pertama, huruf hiragana sebelum mas itu adalah deret i. Ki, mi, ri, mi, nanti ada juga bi, lalu macam-macam. Ada i juga, itu nanti bisa kita ambil deret u-nya. Seperti itu. Nanti ada aimas bertemu aimas, berarti sebelum mas ada i-nya kita ambil deret u-nya. A I U E O. Kita ambil u jadi au. Aimas jishoke-nya au. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi kebanyakan sebelum kata mas itu banyak hiragana yang deret i. Ada i, ki, miri, dan seterusnya ya. Tapi ada juga nih contoh golongan kata kerja golongan 2 yang sebelum kata mas itu ada deret ki-nya. Contohnya nih, bangun, yaitu okimas. Okimas, jalan terkecoh. Ini golongan 2 dan merubah menjadi jishoke itu masnya kita coret, langsung kita tempel ru. Jadi okiru. Lalu tidur, nemas. Itu bagian masnya kita coret, kita langsung tempelkan ru.
jadi neru. Makan, tabemas. Bagian masnya kita coret, lalu kita tambahkan, tempelkan ru seperti itu. Jika diperhatikan, kata kerja golongan 2 itu huruf hiragana di depannya mas itu deret e. Ada ne, ada b, nanti ada tsukemas, itu juga golongan 2, shimemas, golongan 2. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang huruf hiragana depan mas itu deret i, seperti banguni, okimas, itu adalah golongan 2. Nanti akan saya berikan kolomnya, bagian golongan kata kerja golongan 2 yang mungkin bisa mengecoh seperti itu. Jadi ini golongan 2. Umumnya atau mayoritas sebelum huruf masuk itu ada deret e, yaitu ne, b, dan lain-lain. Lalu golongan 3 nih, ini cuma 2, yaitu melakukan dan datang, simas dan kimas. Merubahnya seluruhan ya, simas berubah menjadi suru, lalu kimas berubah menjadi kuru. Ini cuma 2 golongan 3-nya, jadi insya Allah hafal ya, suru dan kuru. Berikutnya adalah kata kerja, kalau saya bilang nyebelin. Jadi kata kerja golongan 2 yang mirip dengan kata kerja golongan 1. Bisa mengecoh ya. Tadi ada okimas, ada abimas, mandi, meminjam, bisa atau mampu, dekimas, dan seterusnya sampai mirip. Ini semua masnya dicoret, ditambah ru, sudah menjadi jishoke atau bentuk kamus. Silakan diperhatikan. Ada banyak ya. Orimas, tojimas, jadi tojiru, oriru. Jadi dari golongan 1, 2, 3 mungkin yang perlu diberi perhatian lebih adalah golongan 1, karena golongan 1 perubahannya nanti merubah deret i ke deret u seperti itu. Kalau yang golongan 2 masnya coret, tempeli ru seperti itu. Simas yang golongan 3, simas kimas, kita langsung hafalan simas suru, kimas kuru, seperti itu. Silahkan diperhatikan dulu. Yang ki jadi ku, yang mi jadi mu, yang ri jadi ru, mi jadi mu untuk golongan 1. Nanti ada i jadi u, ni jadi nu. Jadi semakin kita belajar nanti akan menemukan banyak kata kerja. Seperti itu. Baik, kita teruskan. Tadi yang menyebalkan, yang nyebelin kata kerjanya. Lalu berikutnya adalah, ini pun kalau dihafalkan juga bisa saya rasa ya. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan besok bangun pada jam 6. Hai. Ashita, besok rokuji ni okimasu. Rokuji jam 6, ni. Ini pada waktu rokuji ini. Pakai partikel ni. Okimas ini bangun. Kalau okimasu berarti itu adalah kalimat informasi, kalimat aktual, atau dia menyampaikan kalimat yang informasinya akan terjadi mungkin di waktu berikutnya. Makanya ini berarti saya akan. Itu masih rencana. Okimas. Atau bisa bersifat informasi. Asta rokuji ini okimas. Dan waktunya sendiri ada ashita. Berarti besok. Berarti ini akan. Seperti itu. Berikutnya.
kombang. Hachiji ni nemasu. Malam ini, kombang, saya akan tidur pada jam 8. Seperti itu. Lalu lusa, saya akan libur. Asatte watashi wa yasumimasu. Atau saya bisa berarti libur, yasumimasu, atau berarti istirahat. Seperti itu. Watashi wa yasumimasu. Berikutnya, hari ini saya akan belajar dari jam 7 PM. Tadi PM apa? Gogo. Kyo gogo 7 ji kara benkyou shimasu. Ini benkyou shimasu. Tadi shimasu golongan ketiga. Di sini benkyou-nya itu kata benda, tapi karena ada shimasu langsung, ini benkyou shimasu menjadi kata kerja golongan 3. Silakan diperhatikan. Ada ni di situ, partikelnya untuk menunjukkan pada waktu itu. Rokuji hachiji. Lalu ada kata kara yang berarti dari. Dari itu mulai ya, mulai dari mana? Mulai dari jam 7 PM. Shichiji. Yang menentukan juga besok, malam ini, lusa, hari ini, itu adalah sekarang sampai ke depan. Jadi bentuknya mas, okimas, nemas, yasumimas, sama shimas. Seperti itu. Artinya aktual atau sesuatu yang belum terjadi, masih rencana. Oke ya, berikutnya. Hari ini kita mau mencoba juga kalimat bagaimana cara menyampaikan hari ini saya akan tidur di kamar. Bahasa Jepangnya, Kyo heya de nemasu. Besok saya akan tidur di kamar. Ashita heya de nemasu. Hari ini saya tidak tidur di kamar. Kyo heya de nemasen. Perhatikan, ini yang hari ini sama besok ya. Jadi batasnya hari ini. Lalu kalimat berikutnya, kemarin tidak tidur di kamar. Kino heade nemasen deshita. Coba perhatikan. Ada yang nemas, nemasen deshita. Jadi kalau aktif dia tidur, nemas. Kalau tidak tidur, nemasen. Ini untuk semua bentuk, untuk semua macam kata kerja. Tadi bangun, okimasen. Terus ada apa tadi? Yasumimasen. Tidak istirahat. Seperti itu. Bentuk negatif aktual saat ini ya. Terus ini ada yang lampau. Nemasen deshita. Karena kemarin. Perhatikan. Batasnya adalah hari ini. Belum terjadi nih. Jadi hari ini yang sudah terjadi pun jadi termasuk yang lalu, lampau. Jadi kemarin itu deshita. Sudah terjadi kegiatannya menjadi deshita. Bentuk negatif. Nemasen deshita. Jadi tidak tidur kemarin, nemasen deshita. Kemarin tidak tidur di kamar. Kino heade nemasen deshita. Silakan diperhatikan dulu partikelnya. Oh iya, untuk ini kan partikelnya kok sama-sama di, tapi ini bukan ni, tapi de. Karena de itu menjelaskan di ruangan ini, heya,
terjadi sebuah kegiatan. Nemas, tidur. Pakainya de. Jadi di kamar saya tidur. Kalau di kamar belajar, berarti heya de benkyo shimasu. Di sini kan tidur, jadi nemas seperti itu. Jadi partikel de penggunaan salah satu penggunaannya untuk menerangkan di suatu tempat atau lokasi terdapat kegiatan di tempat tersebut. Seperti itu. Pakainya de ya. Silakan dicermati mulai dari susunan kata, partikel, lalu maksud atau arti kalimatnya. Silakan. Baik, berikutnya. Pada hari Minggu yang lalu, pergi ke taman. Bahasa Jepangnya, Nichiyoubi ni kouen e ikimashita. Pada jam 9 AM, tadi ada rapat. Gozen kuji ni kaigi ga arimashita. Pada bulan Februari tanggal 7 yang lalu, saya pergi ke rumah teman. Nigatsu nanoka ni tomodachi no uchi e atau ni ikimashita. Pada istirahat siang tadi, saya tidak pergi ke convenience store. Hiru yasumi ni kombini e atau ni ikimasen deshita. Baik, ini sudah ada dimensi waktu lampau ya. Di situ ada ni, ada e atau ni. Mari kita pelan-pelan menjelaskannya. Sama dengan konsep jam 9. Hari Minggu itu adalah waktu. Jadi walaupun dia tidak menunjukkan angka seperti yang sebelumnya, kuji, sanjupung, atau jupung, ini adalah waktu. Nichiyobi. Nichiyobi ni pada hari Minggu, kouen e ikimashita. Jadi kouen e ikimashita. Ikimas itu pergi, koennya itu taman, e-nya ini adalah tujuan. Si pergi ini tujuannya itu kemana? Ke koeng. Jadi yang tertempel partikel ni adalah nichiobi, yang tertempel partikel e adalah koeng. Jadi pada hari Minggu ke taman, yaitu pergi, ikimashita. Pergi ke taman. Mudahnya ini e, ini ke. Lalu juga partikel yang warna kuning ini adalah hiragana dari he. Tetapi fungsi dia saat ini adalah sebagai partikel. Kalau berfungsi sebagai partikel disebutnya e, koeng e ikimashita. Seperti itu. Kalau masih rencana menjadi koeng e ikimas. Karena belum terjadi, masih rencana. Kalau saya sudah pergi ke taman hari Minggu yang lalu, berubah menjadi ikimas, menjadi ikimashita. Ikimashita. Dalam percakapan bisa dibilang ikimashita. Jadi ada yang sedikit pudar bagian si-nya, ambil s-nya saja. Ikimashita. Dalam redaksionalnya tulisannya ikimashita. Baik, itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua juga sama. Ni. Lalu ada partikel ga di situ. Arimashita.
Jadi ini adalah partikel ga untuk menerangkan apa yang ada, yaitu arimas. Pada pukul 9 pagi ada rapat kaigi. Yang tertempel nih itu adalah periodenya, maksudnya waktunya. Yang ditempeli ga itu apa yang ada nih, kan arimas itu ada. Oh, rapat, jadi kaigi. Jadi bukan kalimat, kata kaigi diberi partikel ga karena ingin menyampaikan ada rapat. Kaigi ga arimas, seperti itu. Oke ya. Dilihat ini juga lampau tadi. Jadi kejadiannya sudah selesai terjadi, sudah lewat. Jadi arimashita. Bisa jadi ini boleh diinterpretasikan disampaikannya mungkin jam 9.40. Jadi, oh jam 9 tadi ada rapat. Seperti itu. Kalimat berikutnya dilihat juga Nigatsu Nanoka. Diingat-ingat cara penyebutan tanggal dan bulannya. Nigatsu Nanoka ni Tomodachi no uchi e atau ni ikimashita. Baik, ternyata kita perhatikan dulu itu yang mendapatkan partikel itu adalah tujuannya. Kalau ikimas ya, dalam dimensi ikimas pergi, itu tujuannya. Dan ni di sini yang warna merah itu adalah saat atau waktunya. Tapi bisa juga ni yang menjadi arti tujuan. Jadi memiliki fungsi sama seperti Bisa juga Tomodachi no uchi ni ikimashita juga boleh. Jadi milih atau ni untuk menerangkan tujuannya kemana. Ikimasnya itu perginya kemana? Ke rumah teman. Tomodachi no uchi atau Tomodachi no uchi ni juga boleh. Yang harus digarisbawahi adalah jangan bingung kenapa kok ni-nya 2. Boleh karena ada fungsinya masing-masing yang digunakan secara tepat, yaitu ada ni yang berfungsi untuk menunjukkan waktu, ada ni yang menunjukkan arah tujuan, lokasi kemana ini tujuannya, seperti itu. Sama dengan kalimat yang keempat, yaitu Hiruyasumi, istirahat siang. Pada istirahat siang, kombini ikimaseng desta. Tadi ya, karena ini lampau, sudah terjadi, sudah habis kegiatannya, dan itu negatif, jadi ikimaseng desta. Seperti itu. Silakan diperhatikan lagi. Dicermati penggunaan partikelnya, bentuknya, perubahan masuk jadi mashita, apa yang dirubah, iki masuk jadi iki mashita, ari masuk atau arimas jadi ari mashita, iki masuk jadi iki maseng desta. Baik. Berikutnya, pelajaran hari ini adalah dari jam 7.30 sampai 16.30. Baik, dan diberi warna biru adalah dari dan sampai. Bahasa Jepangnya, Kyo no jugyo wa 7:30 kara 16:30 made desu. Lalu 2 hari yang lalu saya bekerja dari jam 6 PM. Ototoi wa gogo 6 kara hatarakimashita. Berikutnya, lusa saya bekerja sampai jam 6 PM. Asate wa
Gogo rokuji made hatarakimashita. Berikutnya, dari Hokkaido sampai Okinawa menggunakan mobil menghabiskan waktu 2 hari 10 jam. Hokkaido kara Okinawa made kurumade futsuka 10 jikan kakarimasu. Seperti itu. Jadi yang menjadi titik pembelajaran adalah dari dan sampai. Batas awal sampai batas akhir. Batas awal yaitu dari bisa menggunakan partikel kara. Sampai itu menggunakan partikel made. Kara made. Dari nani-nani sampai nani-nani. Baik, silakan diperhatikan. Ini juga ada masta atau mas. Kenapa kau pakai masta? Coba diperhatikan. Untuk di atas juga ada kata des di penutup kalimat. Jika lampau itu menjadi desta, desita, desta. Baik, berikutnya. Libur sekolah itu hari Sabtu dan hari Minggu. Bahasa Jepangnya, Gakko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Fulan dan Fulana adalah teman saya. Furan-kun to Furana-chan wa watashi no tomodachi desu. Di tas Fulan ada buku, majalah, kamus, dan alat tulis. Wah, panjang nih. Furan-kun no kabang ni hon to zashi to jisho to bunbogu ga arimasu. Bulan depan, Fulan dan Fulana akan menikah. Raigetsu, Furan-kun to Furana-chan wa kekkon shimasu. Baik, coba diperhatikan. Untuk dan dalam bahasa Jepang menggunakan partikel to. Yang di antara yang menggunakan to itu adalah kata benda. Yaitu doyobi, nichiyobi, nama orang, barang. Itu adalah kata benda. Jadi ada Furan-kun to Furana-chan dan. Dan tipikal dari dan ini kita harus menyebutkan semua. Katakanlah di kalimat ketiga ini dalam tas Fulan itu memang hanya ada buku, majalah, kamus, alat tulis saja. Jadi kita harus menyebutkan semuanya kalau pakai to. Kalau cuma 2 ya kita sebutkan 2 saja. Kalau ada 10 varian, kita sebutkan 10-10-nya nih kalau pakai to. Seperti itu. Terus ini ada ni dan ga arimasu. Jadi untuk menunjukkan adanya itu hongzashi jisho bunbogu itu barangnya kita beri partikel ga. Lalu tempatnya itu kita pakai ni. Di tas. Jadi kabang ni lokasinya di tas. Kabang tas. Ada buku, majalah, kamus, alat tulis, ga arimasu. Seperti itu. Jadi ga untuk barang-barangnya, ni untuk tempat di mana barang-barang itu berada. Pakainya kata ada, bahasa Jepangnya menjadi arimasu. Ini untuk menyatakan, oh ada
sesuatu di mana, seperti itu. Lalu yang kalimat keempat, ini to-nya dalam bahasa Indonesia juga bisa fulan dan fulana menikah. Ini dalam bahasa Jepang, to-nya berarti dua pihak ini adalah yang menjadi pasangan. Bisa juga fulan dengan fulana, juga boleh seperti itu. Pakai to juga. Silahkan diperhatikan kalimatnya, partikelnya sudah mulai banyak nih ya, arti-artinya. Mari kita pertegas lagi dengan contoh kalimat ini. Lihat partikelnya, lihat maksud kalimatnya, ini menyatakan apa. Baik, berikutnya. Hari ini saya bekerja sampai jam 20. Berat ya, bahasa Jepangnya. Kyou wa 20 made hatarakimasu. Taiheng desu ne. Setiap hari saya rutin bangun pada jam 4. Hebat ya. Mainichi 4 ni okite imasu. Sugoi desu ne. Berikutnya, rumah saya itu nomor 175. Nomor 175 kan? Watashi no ie wa yaku shichi, maaf, yaku 75 go desu. Yaku 75 go desu ne. Lalu ada juga sudah waktunya, mari pulang. Benar juga ya. Mo jikang desu, kairimashou. So desu ne. Kita perhatikan menjadi titik pembelajarannya adalah di ne. Ada 4 situasi di sini. Maaf, 3 situasi yang bisa menggunakan ne. Yaitu yang pertama, kalimat pertama dan kedua itu kita memberikan respon kepada suatu kejadian. Saya hari ini kerja sampai jam 8 malam. Wah, berat ya, taiheng desu ne. Kita berempati kepada keadaan orang lain. Terus memberikan perasaan pada, bukan perasaan, ya empati sih ya. Empati yang pertama, yang kedua itu kita memberikan apa ya, pujian. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Wah, hebat ya, sugoi desu ne. Seperti itu, apresiasi. Lalu yang kedua, kita memastikan rumah saya nomor 175. Yaku 75 desu ne. Yaku nomor 175 kan? Desu ne. Seperti itu. Kayak ada, kalau di bahasa Indonesia, ya kan? Agak naik. Desu ne. Lalu yang keempat, sudah waktunya. Mari pulang. Mo jikang desu. Udah pulang jam 6 sore nih. Udah jam 6. Mo jikang desu. Kairimashou. So desu ne. Kita setuju dengan apa yang disampaikan pernyataan di awal tadi. So desu ne. Kita beri persetujuan. Jadi ada empati, apresiasi, memastikan, dan juga kita sepakat atau setuju dengan sebuah pernyataan. Seperti itu. Silakan dibaca dulu, silakan diperhatikan. Kalau taiheng desu ne agak melandai. Taiheng desu ne. Kalau apresiasi agak cheerful. Sugoi desu ne. Kalau memastikan agak sedikit kayak bertanya. Desu ne. Lalu kita sepakat. So desu ne. Setuju dengan sebuah pernyataan. Seperti itu. Baik. Ini yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu ada jam berapa, keterangan waktu ni, kata kerja. Lalu keterangan tempat de, kata kerja. Lalu ada mas, maseng, mas tak, maseng desu tak.
Ini bentuk dari kata kerja, bentuk mas. Positif aktual, mas. Negatif lampau, maaf. Negatif aktual, maseng. Positif lampau, masta. Negatif lampau, maseng, desta. Jadi batasnya kapan dikatakan lampau, yaitu sudah selesai terjadinya, sudah terjadi. Lalu kalau yang masih rencana atau sekedar informasi, kita pakai mas atau maseng. Lalu ada kara, made, dari, sampai. Lalu ada to, yaitu dan. Kita harus menyampaikan semua variannya, to. Lalu ada ne, untuk tadi ada empati, apresiasi, memastikan, dan juga menyetujui sebuah pernyataan. Baik, untuk episode keempat cukup sampai di sini. Silahkan diulang berkali-kali. Jangan lupa juga menyampaikan dengan lisan, ditulis dengan tangan, kita mendengarkan, itu akan lebih membantu kita dalam menguasai bahasa Jepang. Baik, bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan juga share jika video ini bermanfaat. Terima kasih untuk menyediakan waktunya untuk melihat video ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.